Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita belajar lagi. Kita sudah sampai pada nomor 2, yaitu jarak garis ke bidang. Misalkan ada bidang alfa, kemudian ada garis G yang tidak terletak pada bidang alfa. Kita akan menentukan jarak garis G ke bidang alfa. Saya buat dulu bayangan dari garis G, ini terletak pada bidang alfa. Tentukan sebuah titik pada garis G, misalkan titik A. Kita tarik tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Misalkan ini di titik B. Demikian juga apabila kita tarik dari titik B atau dari bidang alfa ke garis G, ini juga tegak lurus. Inilah yang dinamakan jarak. Nah, jarak garis ke bidang itu tidak hanya berlaku dua titik ini, tetapi apabila kita geser di seluruh garis G, maka jaraknya akan tetap sama. Inilah yang dinamakan jarak garis ke bidang. Adik-adik, saya kasih tips untuk menentukan jarak garis ke bidang. Tips yang pertama, pilihlah titik untuk mendapatkan posisi yang tepat pada garis. Tips yang kedua, tentukan segitiga, mungkin langsung ketemu segitiga siku-siku, mungkin juga tidak, yang memuat titik pada garis dan garis pada bidang. Tips yang ketiga, gunakan teorema Pythagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C-nya sisi miring, A dan B sisi siku-siku. Tips yang terakhir atau yang keempat, gunakan aturan luas segitiga. L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktek ke contoh soal. Nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan AE. Titik Q terletak pada pertengahan bidang EFGH. Titik M pada pertengahan garis CG. Dan titik N pada pertengahan bidang ABCD. Pertanyaannya, tentukan jarak antara garis MN dan bidang PFH. Kita jawab. Kita gambar dulu kubus ABCD EFGH, kemudian panjang rusuknya 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan AE. Di sini AE, kemudian berarti titik P ada di sini. AP 3, kemudian PE 3. Q terletak pada pertengahan bidang EFGH. Kita buat diagonalnya, ini ya bidangnya EFGH. Kita buat diagonal dulu, EG, FH. Di sini titik Q. Kemudian titik M pada pertengahan garis CG. Di sini CG, berarti di sini M. CM 3, MG 3. Dan titik N pada pertengahan bidang ABCD. Di sini ABCD, kita buat diagonalnya dulu. Nah, di sini titik N. Sekarang kita akan cari jarak antara garis MN dan bidang PFH.
MN saya hubungkan dulu, kemudian kita buat bidang PFH. Nah, ini ya bidangnya. Nah, adik-adik lihat segitiga PFH ini segitiga sama kaki, gitu ya. Nah, jadi kita tarik dari P ini ke Q, ini mesti di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita lihat garis PQ dan garis MN terletak pada satu bidang ya, yaitu A, C, G, E, gitu ya. Sekarang kita akan menentukan titik pada garis, yaitu MN, dan garis pada bidang. Kita akan buat segitiga, yaitu titiknya kita pilih N ya. Kita buat segitiga yang memuat titik N dan garis pada bidang, yaitu N kita hubungkan ke Q, N kita hubungkan ke P. Nah, ketemu segitiga NPQ. Nah, jaraknya yang mana? Jarak garis MN ke bidang PFH, tarik dari N ke garis PQ, ini siku-siku. Nah, terlihat jelas ya adik-adik ya. Nah, segitiga NPQ ini segitiga sama kaki, yaitu NP sama dengan PQ. Nah, sekarang segitiga ini saya pindah dulu. Nah, ini segitiga sama kaki. P-nya saya taruh di atas, berarti N-nya di kiri, Q-nya di kanan. Gitu ya. Nah, sekarang jarak MN ke bidang PFH, yaitu ini ya, kita tarik dari N ke garis PQ. Ini siku-siku. Misalkan ini kita beri nama titik O. Nah, sekarang kita lihat ukurannya yang sudah ada. NQ itu 6. Nah, kemudian kita akan gunakan aturan luas. Ini sudah ketemu alas gitu ya. Kita akan cari tinggi segitiga sama kaki ini, yaitu kita tarik P ke tengah-tengah garis NQ, karena ini segitiga sama kaki. Ini siku-siku ya. Misalkan ini kita beri nama titik R. Jadi NR3, RQ juga 3. Nah, sekarang kita akan cari PR. Kita lihat di sini PR itu yaitu dari titik P kita tarik ke tengah sini ya. Nah, ini tidak lain sama dengan AN. Nah, AN kita cari dari AC. Kita cari dulu AC menggunakan segitiga siku-siku A, B, C. Ini siku-siku di B. Ukurannya 6 berarti AC 6 akar 2. Nah, karena AN ini N-nya di tengah-tengah, berarti di sini 3 akar 2, NC juga 3 akar 2. Nah, jadi kita sudah ketemu PR itu 3 akar 2. Nah, dari sini kita akan cari alas PQ, nanti tingginya ON gitu ya. Kita cari PQ itu sama dengan NP. Nah, kita cari NP dulu menggunakan segitiga siku-siku NRP. Gitu ya. Kita gunakan Pitagoras. NP sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan akar 9 ditambah 18 sama dengan akar 27 sama dengan akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3 cm. Nah, NP sudah ketemu 3 akar 3 cm, jadi PQ juga 3 akar 3 cm. Nah, dari sini terlihat kita bisa gunakan aturan luas segitiga. Apabila alasnya PQ, tingginya ON. Jadi, setengah kali 3 akar 3 kali ON. Apabila alasnya NQ,
tingginya PR. Jadi sama dengan setengah kali 6 kali 3 akar 2. Setengahnya kita coret, 3-nya kita coret, ON sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Kita kalikan akar 3 per akar 3, berarti yang bawah ini akar 3 kali akar 3 itu 3, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi akar 2 kali akar 3 akar 6 gitu ya. Jadi sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi sudah ketemu. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan gambar balok berikut. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, tentukan A. Jarak antara rusuk EH dan bidang BCGF. B. Jarak antara rusuk FG dan bidang BCHE. Kita jawab. Kita cari yang pertama, jarak antara rusuk EH dan bidang BCGF. Kita lihat rusuk EH ini terletak pada bidang ADHE, yaitu bagian kiri. Kemudian bidang BCGF terletak di bagian kanan. Jadi jarak rusuk EH ke bidang BCGF sama dengan panjang rusuk AB atau panjang rusuk EF juga boleh. Jadi panjangnya atau jaraknya sama dengan 16 cm. Yang kedua, jarak antara rusuk FG dan bidang BCHE. Sekarang FG ada di sini, kemudian BCHE. Kita hubungkan dulu ya diagonalnya, yaitu BCHE ini bidang diagonal. Nah, kita akan cari jarak FG ke bidang diagonal BCHE. Nah, sekarang kita buat segitiga, yaitu BFE. Nah, ini sudah siku-siku ya, di F. Nah, jaraknya yang mana? Hubungkan dari titik F ke garis BE siku-siku. Nah, misalkan ini kita beri nama titik O. Segitiga BFE kita pindah dulu. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kemudian ukurannya BF 12, EF 16. Sekarang kita cari dulu BE. Kita gunakan triple Pythagoras ya adik-adik ya. Kita bagi 4 dulu. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4 itu 4. Jadi 3, 4. Pasangannya 5. Jadi BE yaitu, karena tadi dibagi 4 berarti 5 kali 4, yaitu BE 20. Nah, sekarang kita bisa cari OF, kita gunakan aturan luas segitiga. Alasnya BE berarti tingginya OF, yaitu setengah kali 20 kali OF. Alasnya BF tingginya FE sama dengan setengah kali 12 kali 16. Setengahnya kita coret. Kemudian OF sama dengan 192 dibagi 20. Sama dengan 9,6 cm. Nah, jadi sudah ketemu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik banyak berlatih. Jangan lupa adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.